Gue tuh cuma bingung aja sama yang namanya Saka. Kayaknya dia punya ilmu gendam deh. Soalnya matanya melotot terus. Itu yang namanya Saka yang katanya salah tangkap. Itu gue rasa dia punya ilmu gendam deh. Sumpah matanya tuh gak pernah ngedip begitu terus nih Saka. Yang katanya salah tangkap. Tapi gue bingung. Salah tangkap. Tapi bingung gak sih lo? Salah tangkap tapi di penjara 4 tahun. Ya kan? Katanya dipaksa mengaku, digebugin lah. Kenapa gak ngomong pas lagi di persidangan? Si Saka itu jangan sampai lolos sih kalau kata gue mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah kalian tunggu-tunggu, Opung SG Channel. Pengakuan Saka Tatal yang mengaku jadi korban salah tangkap dan mengaku dipaksa oleh oknum polisi sebagai salah satu dari pelaku kasus Vina Cirebon membuat publik mengernyitkan dahi. Banyak yang percaya dengan pengakuan Saka, tapi tak sedikit pula netizen yang heran mengapa Saka baru mengungkapkan dirinya adalah korban salah tangkap dan mendapat perlakuan kejam dari aparatur negara baru sekarang setelah kasus Vina Cirebon viral lagi. Padahal Saka sendiri sudah keluar dari penjara usai menjalani hukumannya sejak beberapa waktu lalu. Kecurigaan ini juga membuat artis Nikita Mirzani ikut angkat bicara dan juga mengomentari kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 lalu dan kembali jadi sorotan tajam di media sosial. Usai kasus tersebut dibuat dalam versi film layar lebar. Secara belak-belakan, Nikita Mirzani merasa janggal dengan pengakuan Saka Tatal yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai salah satu pelaku dari kasus Vina Cirebon yang sudah divonis bebas setelah menjalani hukuman 4 tahun penjara karena pada saat kejadian Saka masih di bawah umur. Anehnya, Saka sekarang justru mengaku kalau dirinya menjadi korban salah tangkap dari pihak kepolisian. Tentu saja hal ini membuat masyarakat jadi semakin bingung, terutama yang berharap agar kasus Vina Cirebon ini bisa terungkap secara terang benderang ke hadapan publik. Melihat keanehan Saka Tatal, Nikita Mirzani justru menduga Saka, salah satu pelaku dari kasus Vina Cirebon ini, memiliki ilmu mistis atau ilmu hipnotis atau dikenal dengan nama ilmu gendam karena melihat matanya yang selalu melotot. Gue tuh cuman heran sama yang namanya Saka. Kayaknya dia punya ilmu gendam deh, soalnya matanya melotot terus, ungkap Nikita Mirzani dikutip dari live akun Instagramnya @nikitamirzani_172 belum lama ini. Bukan tanpa alasan, Nikita Mirzani mengaku sudah mengamati sosok Saka yang menurutnya jarang sekali matanya berkedip setiap kali tampil di layar televisi. Itu yang namanya Saka yang ngakunya salah tangkap, kayaknya punya ilmu gendam deh. Sumpah matanya nggak pernah kedip, lanjut Nikita Mirzani sambil tertawa. Bukan hanya itu, janda 3 anak tersebut juga merasa heran dengan pengakuan Saka Tatal yang merasa menjadi korban salah tangkap hingga mengaku mengalami tindak kekerasan dari aparat agar dirinya mau mengaku. Karena Saka sendiri tak pernah mengungkapkan hal tersebut di persidangan tahun 2016 silam. Ngakunya salah tangkap, tapi di penjara 4 tahun. Katanya dipaksa ngaku, digebukin lah, disetrum lah. Kenapa nggak ngomong pas lagi di persidangan? Tanya Nikita Mirzani yang merasa heran. Bukan hanya saat persidangan, Nikita Mirzani juga heran mengapa Saka tidak juga mengungkapkan kejadian yang dialaminya tersebut setelah bebas dari penjara pada tahun 2020 lalu. Kenapa harus menunggu setelah kasus ini berlalu selama 8 tahun dan setelah Saka menjalani masa hukuman yang menurutnya ia dihukum atas kesalahan orang lain? Harusnya ngomong kan, speak up kan setelah keluar dari penjara, sambung Nikita Mirzani. Selain mengaku heran dengan tindakan Saka, Nikita Mirzani juga menilai Saka telah menghancurkan nama baik institusi kepolisian. Karena pengakuannya yang disiksa dan dipaksa untuk mengaku sebagai pelaku dari kasus Vina Cirebon tahun 2016 lalu. Tetapi anehnya, ia tak pernah mengatakan hal ini sebelumnya. Itu ya, nama aparatur negara hancur gara-gara si Saka. Masa dia ngakunya digebukin, disetrum,
Terus kalau dikasih makan katanya makanannya dibuang, kayak kasih makan anjing, ucap Nikita Mirzani. Karena sikapnya yang mencurigakan itulah, Nikita Mirzani berharap Saka jangan sampai dilepaskan demi harkat martabat kepolisian jika memang terbukti membuat pengakuan palsu dan mencemarkan nama baik institusi kepolisian Republik Indonesia. Ya kenapa diem aja, itu harkat martabat kepolisiannya di mana coba? Si Saka itu jangan sampai lolos sih kalau kata gue mah, ujar Nikita Mirzani geram. Gue tuh cuma bingung aja sama yang namanya Saka. Ini dia punya ilmu gendam deh, soalnya matanya melotot terus deh. Itu yang namanya Saka yang katanya salah tangkap, itu gue rasa dia punya ilmu gendam deh. Apa matanya tuh karena begini terus nih Saka, yang katanya salah tangkap. Bingung, kok salah tangkap? Tapi bingung gak sih lo? Salah tangkap, tapi di penjara 4 tahun, ya kan? Katanya dipaksa mengaku, digebugin lah, disetrum. Kenapa nggak ngomong pas lagi di persidangan kalau disetrum, digebuk? Harusnya ngomong, kan speak up kan? Gila dapat apa perlakuan yang tidak baik sama aparatur negara. Itu kata gue ya, itu aparatur negara tuh ya. Coba deh, itu dipanggil si Saka. Nama kalian tuh, nama aparatur negara Indonesia tuh khususnya kepolisian tuh hancur gara-gara yang namanya Saka. Masa katanya dia digebukin, dipaksa suruh ngaku, disetrum, kalau dikasih makan makanannya dibuang kayak dikasih makan anjing. Ya kan? Kenapa diam aja? Itu kan harkat martabat kepolisian itu di mana? Coba. Si Saka itu jangan sampai lolos sih kalau kata gue mah. Saka Tatal memang telah mengklaim dirinya tidak ada di lokasi kejadian saat kasus Vina terjadi di Cirebon pada tahun 2016 silam. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti, menyampaikan bahwa telah terjadi kesalahan dalam melakukan penangkapan sejumlah pihak. Hotman Paris Hutapea selaku kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon pun menanggapi pernyataan Saka Tatal tersebut. Pengacara kondang ini justru memberikan tantangan kepada Titin Priyalianti untuk membuktikan beberapa hal jika benar Saka Tatal merupakan korban salah tangkap. Tantangan tersebut ditujukan Hotman Paris melalui unggahan Instagramnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024. Ayo jawab, ayo TV One dan Metro TV undang Hotman dan pengacara dari Saka, tulis Hotman Paris pada keterangan unggahannya. Dalam postingannya kali ini, Hotman Paris mempertanyakan apakah sudah ada upaya kuasa hukum Saka mengajukan peninjauan kembali atau PK demi bisa membebaskan kliennya. Ada satu pertanyaan kepada pengacara Saka, apakah Anda mewakili Saka mengajukan banding atau PK terhadap putusan persidangan kepada Saka? Anda mengatakan jika Saka itu tidak terlibat dan tak bersalah, kata Hotman Paris. Pasalnya, Hotman Paris menyoroti sikap sang pengacara Titin Priyalianti yang begitu lantang berkoar-koar di televisi membantah keterlibatan kliennya dalam kasus Vina Cirebon tahun 2016 silam. Anda begitu lantangnya ngomong di televisi berjam-jam tampil di TV, tapi maukah Anda menjawab pertanyaan yang sangat simpel ini? Sebab kalau Anda tidak banding, kalau ya, maka semua pernyataan Anda jadi gugur terpatahkan. Kenapa tidak melakukan upaya hukum kalau memang Anda merasa klien Anda tidak bersalah? Tanya Hotman Paris. Hotman Paris juga meminta kepada para wartawan untuk membantu menanyakan perihal yang ia pertanyakan itu kepada kuasa hukum Saka. Tolong dijawab di TV atau di IG gue atau para wartawan nanya ke pengacaranya Saka, apakah ada upaya banding atau apa, lanjutnya. Kuasa hukum keluarga almarhumah Vina, Putri Maya Rumanti, akhirnya dipertemukan dengan Saka dan kuasa hukumnya, Titin Priyalianti, dalam acara Catatan Demokrasi TV One pada Selasa 22 Mei 2024 malam. Putri Maya Rumanti sampai terheran-heran dengan pengakuan Saka Tatal. Putri juga mencecar Saka dengan mempertanyakan kenapa Saka tidak pernah mengakui semuanya pada saat persidangan. Memang ini luar biasa mengagetkan ya mas. Kalau memang dari Saka sendiri mengatakan dia tidak melakukan perbuatan tersebut, saya justru semakin bingung. 8 tahun baru mengakui sekarang Saka, ujar Putri, kuasa hukum keluarga almarhumah Vina. 8 tahun ini bukan waktu yang sebentar. Kenapa kamu harus bersedia menahan diri? Apakah di persidangan kamu tidak mengatakan kepada majelis hakim, saya dipaksa pak untuk mengaku? Lanjutnya, Putri juga sempat menjawab pernyataan kuasa hukum Saka yang membeberkan proses persidangan Saka. Namun anehnya, Titin Priyalianti, kuasa hukum Saka, justru mengamuk di acara tersebut dan mengancam akan keluar dari studio. Saya tidak suka diinterogasi seperti ini. Mbak kan nggak tahu suasana persidangan seperti apa. Mbak cuma bisa berteori hari ini, seru Titin.
Menurutnya, tim kuasa hukum keluarga Vina tidak tahu menahu saat kondisi pada saat persidangan yang dialami para terdakwa. Saya paling tahu apa yang ada di dalam sidang. Dari awal saya menyatakan kalau saya dihadapkan pada pengacara yang tidak tahu ada di dalam sidang, untuk apa saya bicara? Kayak pepesan kosong, dia nggak ngerti apa-apa sih yang ada dalam sidang. Saya yang menjelaskan atau saya yang keluar, papar kuasa hukum Saka. Akhirnya Titin Prialianti menjelaskan apa yang terjadi di persidangan kasus Vina dan Eki. Titin mengungkapkan bahwa ada yang janggal dalam barang bukti Eki pada saat persidangan. Sementara itu, dalam acara tersebut, Saka menegaskan bahwa dirinya berani bersumpah kalau ia benar-benar tidak terlibat dalam kasus Vina dan Eki. Saka bahkan mengaku dirinya adalah korban salah tangkap yang dilakukan pihak kepolisian. Saya berani bersumpah, sumpah apapun, saya juga berani sumpah demi Allah, saya enggak melakukan apa yang dituduhkan tersebut, ujar Saka. Saka meminta agar namanya bisa segera dipulihkan seperti sebelumnya. Pasalnya, ia merasa tidak pernah melakukan apapun yang dituduhkan kepadanya. Diketahui, Saka Tatal ditangkap polisi 3 hari setelah malam kejadian kasus Vina pada tanggal 27 Agustus 2016 silam. Dalam persidangan, Saka yang saat itu masih di bawah umur divonis bersalah dengan hukuman 8 tahun penjara. Namun Saka mendapatkan remisi potongan masa tahanan hingga akhirnya pada April 2020 Saka dinyatakan bebas bersyarat usai menjalani hukuman penjara selama 3 tahun 8 bulan.